dari kelompok 5 akan mempersembahkan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Penggi. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Jagat Maya. Raja Jagat Maya memiliki seorang putra bernama Joko Bandung. Suatu hari raja bertanya kepada Joko Bandung, mau sampai kapan kamu memudang? Sampai hari ini belum ada satupun wanita yang cocok di hati. Bahkan dari semua gadis yang ada di kerajaan Penggi, aku akan menikah jika Prambanan sudah jatuh dari kekuasaan kerajaan Penggi ke Prabu. Izinkan saya ingin langsung terjun ke medan pertempuran. Lalu Raja Damarmaya pun berpesan dan mengingatkan kepada putranya. Raja Prambanan bukanlah raja sembarangan. Raja tersebut mempunyai ilmu kanuragan dan dinasti yang sangat tinggi. Romo Prabu Ananda tidak takut. Izinkan Ananda berangkat ke negeri Prambanan menyusul Paman Pati Sundoro. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan datang. Prajurit itu memberitakan bahwa pasukan kerajaan Penggi banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit itu ke medan pertempuran. Baiklah kalau begitu, kamu segera menyuruh pasukan ke medan pertempuran. Baik, Romo Prabu. Sedangkan di tempat lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh raja. Tubuhnya tinggi besar sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Namun anehnya, sang raja Boko memiliki putri yang berparas cantik jelita bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah putri yang lemah gemulai. Namun ada persamaan antara Dewi Roro Jonggrang dan Joko Bandung, yaitu keduanya sama-sama mau menikah pada usianya yang telah dewasa. Suatu hari sang Raja Boko menemui putrinya dan bertanya, Mengapa kamu tidak segera menikah, anakku? sama ada kesempatan seperti ini. Dengar jawaban dari putrinya, sang Raja Boko memanggil senjatanya dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pasukan Israel. Baiklah kalau begitu, ayah akan ke medan pertempuran memimpin seluruh pasukan Prambanan. Kamu tetap di sini menjaga dan memimpin istana Prambanan. Dalam tempo waktu yang singkat, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran. Dengan ilmu kanuraganya, Raja Boko memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Penggi. Semua pasukan Penggi telah dikalahkan oleh Raja Boko. Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Joko Bandung harus melintasi sebuah hutan angker yang konon katanya bagi siapapun yang berani melewati hutan akan menjadi santapan sang penunggu hutan yang bernama Bondowoso. Ketika Joko Bandung sampai di tengah hutan, tiba-tiba sang penunggu hutan muncul dan Joko Bandung pun melawannya. Pada akhirnya sang penunggu hutan itu mengaku kalah dan berjanji akan mengabdi pada Joko Bandung dan bergabung dengan rakyatnya, sehingga kekuatan Joko Bandung menjadi berlipat dan menguasai semua hutan tersebut. Dan namanya berubah menjadi Bandung Bondowoso. Lalu Bandung Bondowoso meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di medan pertempuran. Melihat banyak sekali pasukan kerajaan Penggi berperang dan sekarang Bandung Bondowoso sangat marah. Terjadilah perang antara Raja Boko dan Bandung Bondowoso.
Terjadilah benturan hebat antara Raja Bogor dan Bandung Bondowoso. Raja Bogor pun akhirnya kalah dan gugur di medan pertempuran. Pasukannya pun mengaku kalah. Bandung Bondowoso pun meminta kepada prajurit untuk mengantarkan kerajaan Prambanan. Sampainya di istana, Bandung Bondowoso mengaku terpesona melihat kecantikan Dewi Roro Jonggrang. Dan Roro Jonggrang pun mengaku menampanan Bandung Bondowoso. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Belum sempat menjawab, lalu prajurit memberitahukan bahwa Raja Bogor telah gugur di tangan pemuda itu. Sontak Dewi Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. Aku adalah putri dari Raja Bogor. Namaku Dewi Roro Jonggrang. Tak kusangka Raja Bogor yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri yang cantik jelita. Bandung Bondowoso pun langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang, dan akhirnya dia mengutarakan maksud hatinya kepada Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang jelita, aku Bandung Bondowoso. Hari ini telah menentukan pilihan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Dewi Roro Jonggrang jadi bingung dan tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat ketakutan membenci kepadanya karena telah membuangkan nyawa ayah dan Dewi Roro Jonggrang tidak mau menikah dengannya. Namun akhirnya Roro Jonggrang menemukan cara untuk menolak secara halus pinangan Bandung Bondowoso. Dia mengajukan syarat jika ingin menikahinya. Aku mau menjadi permaisuri, tapi kamu harus memenuhi dua syarat. Aku minta kebuatan sumber jalan itu sampai pada waktu. Baiklah. Bondowoso pun memenuhi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua dan bisa segera menikahimu. Hari pun mulai gelap dan bapaknya membuang waktu. Bandung Bondowoso pun langsung duduk bersila di tempat yang lama. Sebagai lokasi bangunan candi dan sumur adalah hal yang sulit. Selesai membuat sumur, Bandung Bondowoso membuat pasukan jin, dan tak berselang lama terdapat membuat pasukan jin tidak banyak. Bandung Bondowoso memerintahkan para jin untuk segera dibuatkan jin candi dalam waktu singkat. Berjalannya waktu, satu demi satu candi telah selesai dibangun. Melihat hal itu, Dewi Roro Jonggrang mulai panik dan cemas. Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan raja yang memukul lesung sehingga terdengar suara riuh, dan para pemuda diperintahkan untuk membakar kayu dan letukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung yang membuat ayah jantan di seluruh Prambanan saling bertokok bersautan. Seketika itu juga ribuan jin ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaan. Padahal masih kurang satu candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso pun tak habis pikir, mengapa pada cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso terbang menuju tempat cahaya itu berasal. Bandung Bondowoso menemukan pemuda yang sedang membakar kayu dan bermacam. Salah satu pemuda menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Dewi Roro Jonggrang. Dengar jawaban dari pemuda itu, amarahnya pun memuncak. Bandung Bondowoso melepaskan tangannya. Ketika tempat tersebut porak-poranda dan para pemuda berpental di segala arah. Akhirnya barulah Bandung Bondowoso membangunkan candi yang belum selesai. Namun sayangnya saat itu hari sudah benar-benar pagi. Tunggu, aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang.
Hai Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kau tidak mau menjadi permaisuriku. Katakan dengan jujur. Mengapa kau gunakan ibu dia untuk mengelabuiku? Kau memang keras kepala seperti batu. Bukan Bandung berdosa tidak bisa ditarik lagi. Sehingga hanya komunikasi antara candi-candi tersebut. Sehingga akhirnya dapat dikembangkan menjadi 1000 candi. Dan sampai saat ini candi tersebut dikenal dengan 1000 candi atau candi Prambanan. Selesai, sekian dan terima kasih.